Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat Mas untuk membela Oke, wajib pajak di seluruh Indonesia. luar biasa Pak Rinto ya, terus semangat untuk membantu kita semua teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai surat tugas ya, atau surat sakti ya, atau surat ajaib dari eh, oknum-oknum petugas pajak yang hadir di pengadilan ya. Mereka menggunakan surat tugas yang menurut kita itu melanggar hukum. Bagaimana IWPI menanggapi mengenai surat tugas ini, Pak? Ya, betul Mas. Ini zamannya sudah canggih ini masalahnya. Hmm, Zaman canggih, ya kita menggunakan ChatGPT berbayar saja Mas bisa menganalisis segala keanehan-keanehan di dunia hukum di Indonesia Mas. hmm, Jadi dengan AI yang sudah luar biasa ini sebenarnya sangat gampang Mas hakim untuk memutuskan perkara. Tinggal pasal-pasal mana dimasukkan, dicocokkan logikanya itu bisa seperti itu loh Mas. hmm, Nah ini kita gunakan untuk menganalisa terkait apakah suatu tugas bisa digunakan untuk mewakili tergugat dalam hal ini Ditjen Pajak atau Ditjen Bea Cukai dalam hmm, mewakili apa hmm, apa digunakan oleh tim sidang yang mewakili Ditjen Bea Cukai maupun Ditjen Pajak di dalam pengadilan di apa dalam persidangan di pengadilan pajak Matawar. hmm. Saya share screen. Nah ini Mas. Mas ya. Dasar hukum Hmm, surat tugas tidak dapat digunakan untuk mewakili pihak tergugat. hmm, Tidak ada satupun undang-undang atau peraturan yang secara eksplisit memperbolehkan pejabat DJP sebagai pihak tergugat di Badan Pajak untuk mewakili instansi hanya dengan surat tugas tanpa surat kuasa khusus, Mas. hmm, Namun dalam praktek yang sayangnya menyimpang dari hukum acara formal, majelis hakim acap kali mentolerir penggunaan surat tugas, terutama hmm, bila pelaksanaannya merujuk pada tafsir administratif internal DJP. hmm, Tapi toleransi bukan dasar legal, apalagi jika pihak lawan atau wajib pajak menyampaikan keberatan formil. Nah, ini yang sering hmm, saya lakukan Mas Yat, dan IWPI lakukan, mungkin Mas Awa juga hmm, melakukan keberatan formil terkait legal standing dari tim hmm, sidang yang mewakili tergugat yaitu Dirjen Pajak. hmm, Landasan hukum formal yang justru mensyaratkan surat kuasa khusus. Ya, ini pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, Mas. hmm, Penggugat dan tergugat dapat dikuasakan kepada kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. hmm, Ini jelas, Mas. Proses surat kuasa khusus berlaku sama kedua belah pihak tanpa diskriminasi. hmm, Artinya DJP juga tunduk pada pasal ini. SEMA nomor 7 tahun 2012, rumusan hukum pleno Kamar MA. Surat tugas tidak dapat menggantikan surat kuasa khusus dalam beracara di pengadilan termasuk pengadilan pajak. hmm, Kecuali apabila undang-undang secara eksplisit menentukan boleh. Nah, hmm, sementara di sini kan jelas tidak ada, Mas. Harus surat kuasa khusus. hmm, Sampai saat ini tidak ada undang-undang maupun PP atau peraturan pemerintah yang memberikan pengecualian tersebut untuk DJP. hmm, Apakah ada aturan yang memperbolehkan? Mari kita dah semua kemungkinan. Pasal 14, Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, UU Pengadilan Pajak. Pasal 34, isi wajib surat kuasa khusus. hmm, Apakah memperbolehkan surat tugas? Tidak boleh hanya surat tugas. hmm, Nah, regulasi Undang-Undang KUP, Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 dan perubahannya, Mas ya. Yang sekarang Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, Mas ya. Perubahan hmm, terakhir. Isi tidak mengatur representasi di pengadilan pajak. Apakah hmm, memperbolehkan surat tugas? Tidak relevan. hmm, Perma nomor 1 2014 tidak mengatur representasi di pengadilan pajak, tidak relevan. hmm, SEMA nomor 7 tahun 2012 melarang penggunaan surat tugas. Apakah hmm, memperbolehkan surat tugas? Jelas melarang. Berdasarkan SEMA ini hmm, jelas melarang, Mas. Karena di undang-undangnya pengadilan pajak tadi harus surat kuasa khusus, Mas, pasal 34. hmm, PMK dan peraturan Menteri Keuangan dan keputusan maupun surat edaran internal DJP hanya mengatur pelimpahan wewenang secara administratif internal, bukan untuk persidangan. Tidak hmm, bisa dijadikan dasar di pengadilan. Ini kan internal mereka, Mas. hmm, Mas. Terus peraturan nomor 1 Pengadilan Pajak tahun 2023 tentang tata cara etes code menyebut kuasa hukum sah tidak pernah menyebut
memperbolehkan suatu tugas. Apakah memperbolehkan suatu tugas? Tidak memperbolehkan suatu tugas. Hmm. Kesimpulan tegas, tidak ada satupun undang-undang, perma, PMK, atau peraturan pengadaan pajak yang memperbolehkan DJP cukup menggunakan surat tugas untuk beracara. Hmm. Yang diperbolehkan secara sah hanyalah surat kuasa khusus. Hmm. Jika DJP tetap hadir hanya bermodal surat tugas, Anda dapat dan harus menyampaikan keterangan formil dasar pelanggaran pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2002 dan SEMA nomor 7 tahun 2012 ini menjadi alasan kuat untuk menyatakan ketidaksahan proses persidangan dan pembatalan putusan karena cacat formil. Hmm. Ini saya coba lihat ini Mas. Ini adalah peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor 1 tahun 2023 Mas. Ini Hmm. kalau kita searching surat tugas, nah ini tidak ada Mas. Hmm. Nah, yang ada adalah kuasa hukum. Hmm. Nah, ini ada kuasa hukum yang ada Mas. Banyak. Jadi seperti itu Mas Awan. Jadi yang paling krusial adalah di pasal 34 lagi Mas, Undang-Undang Pengadilan Pajak. Karena Hmm. itu secara jelas penggugat maupun tergugat atau pemohon banding maupun termohon banding harus menggunakan surat kuasa khusus jelas di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, yang Hmm. terjadi sekarang ini adalah kebiasaan saja Mas. Jadi kebiasaan tapi melanggar undang-undang ini luar biasa Mas. Itu padahal selalu yang digaung-gaungkan adalah kami sudah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi sudah jelas ya bahwa surat tugas tidak bisa dipakai di pengadilan pajak karena pengadilan pajak adalah undang-undang khusus, adalah lex spesialis dari Betul, undang-undang Peratun. Sedangkan surat tugas betul. bisa dipakai di Peratun atau di pengadilan TUN ya Tata Usaha Negara. Iya, Namun betul Mas. surat tugas itu tidak bisa dipakai di pengadilan pajak karena pengadilan pajak punya lex spesialis yaitu undang-undang pengadilan pajak dan di situ tegas Betul, dinyatakan harus surat kuasa. betul, betul. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi Jadi ini ini, keputusannya pengadilan bisa kita permasalahkan lagi, Mas. Jadi hmm, jelas-jelas terang-terang hakim ini melanggar undang-undang. oke, Hakim pengadilan pajak melanggar undang-undang pengadilan pajak. Wah, itu seru Mas nanti Mas konten berikutnya Mas. oke Pak, siap. Jadi di sidang-sidang kita berikutnya pastikan kita meminta surat kuasa ya. Kalau tidak ada surat kuasa, Hmm, maka tidak sah. betul Mas. Nah, Nah, setelah sudah ada surat kuasa, oke baru Mas. kita cek isi surat kuasanya. Betul Mas. Kalau judulnya udah salah, nggak usah dilihat bawahnya Mas. Betul. Oke, siap. Hmm, Baik, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih. ya, sama-sama Mas.